Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar Bitcoin lagi ya teman. Kalau misalnya kamu ngelihat tren pergerakan harga Bitcoin, sebenarnya dari mulai beberapa bulan yang lalu kita terus mengalami peningkatan ya teman. Dan sebenarnya peningkatan ini juga salah satu faktor yang membuat sangat bullish itu adalah Trump terpilih menjadi presiden Amerika. Aku ingat banget waktu itu setelah Trump diumumkan menang, banyak yang voting dia, itu market langsung bullish, Bitcoin itu langsung rally ya man. Dan pada Januari 2025 akhir, nanti kan Trump bakal mulai dilantik. Dan mungkin dia bakal mulai eksekusi semua kebijakan-kebijakan seputar cryptocurrency dan Bitcoin. Seperti yang kita lihat, ambisi dia itu besar banget untuk membuat Amerika itu sebagai pusat kripto dunia. Karena ya seperti yang kita ketahui, Amerika sama Cina kan saingan. Kalau misalnya Amerika nggak jadi nomor satu, pasti yang bakal jadi nomor satu itu entah Cina atau Rusia dan seterusnya. Makanya mereka nggak mau kehilangan kesempatan ini, mereka pengen jadi negara kripto terbesar. Nah, selain Trump ini sangat bullish terhadap kripto, Trump ini juga menunjukkan keseriusannya dalam kripto, bahkan dia sendiri juga punya holding dalam Bitcoin ya teman. Kalau misalnya dia sendiri aja pegang barangnya, ya otomatis pasti dia pengen yang terbaik untuk Bitcoin ini. Nah, teman bisa nonton satu video yang ini ada yang ngebocorin bahwa Trump itu sebenarnya juga pegang Bitcoin. Ini dari David Bailey, Trump told me he owns significant amount of Bitcoin. Not going to disclose the number, he had significant position even at the time. And the price has gone up a lot since. It's about alignment, what's good for Bitcoin is good for all of us. Nih teman bisa coba langsung dengar dari David Bailey-nya. And, Trump told me before all of this went down that, he owns a significant amount of Bitcoin. I'm not going to disclose the number that he told me, but, he doesn't manage his money himself directly, but that he had a significant position, even at that time, and the price of Bitcoin's gone up a lot since. So, you're right. It's all about creating alignment. It's all about creating alignment. And, Bitcoin changes the dynamic where, what's good for Bitcoin is good for all of us. And what's good for Bitcoin is the fundamental ideas of freedom. So it's like advancing freedom is what's good for your financial interest. Nah, jadi bayangin salah satu pemimpin dunia yang paling berpengaruh di dunia juga, karena kan beliau memimpin Amerika. Amerika negara nomor satu dunia. Kalau misalnya beliau aja pegang dan percaya terhadap Bitcoin, pasti ke depannya industrinya ini bakal maju banget. Dan semakin industrinya disupport, maka lebih besar kemungkinan untuk kita bisa untung kalau kita berinvestasi di Bitcoin, apalagi dalam jangka panjang. Maka menurut aku pribadi, sekarang berinvestasi di Bitcoin adalah investasi yang menarik banget ya. Bahkan ini Jack Mallers, salah satu orang yang sering membahas seputar Bitcoin juga. Aku lumayan sering nonton konten-konten beliau. Nah, dia juga ada bilang bahwa untuk saat ini nggak membeli Bitcoin itu lebih beresiko ketimbang membeli Bitcoin. Teman bisa coba nonton video yang satu ini. We're going to build. We're going to take our entrepreneurs. We're going to support them. We're going to take our miners and we're going to hash. That's what we're going to do in the United States of America. And we're going to show you that democracy and freedom is the best way towards human flourishing and to support human civilization. Let's go. Open competition, fair competition. Let's go. And if you think your approach to human civilization and your approach to government is better, then let's go out and see. But we got the best entrepreneurs, the best miners, the best stackers, the best hodlers, the best mines. And no offense, I know I got a lot of people out there that are listening to this that aren't American. But what can I say? Born and raised, land of the free, home of the brave. That's how I feel. I'm not afraid of competition. We embrace it. So the way to de-risk this and the way to promote progress and growth is to go out and act on your principles. Don't be afraid. Listen, everyone's afraid of risk, but there's risk everywhere. You know what's riskier than buying Bitcoin? Not buying Bitcoin. What's riskier than buying Bitcoin is not buying Bitcoin, right? Getting in an Uber is risky. Getting on an airplane is risky. Going to the grocery store has some risk involved in it. You want to know how risky life is? None of us are making it out alive. Right? Land of the free, home of the brave isn't about being afraid of risk. It's about principles. It's about fighting for what we believe in.
Let's go. I'm glad I played this clip today. I needed that. Nah, dari situ aja teman-teman bisa lihat Jack Mallers aja sendiri udah bilang apa yang lebih beresiko dari membeli Bitcoin? Jawabannya adalah tidak membeli Bitcoin, ya teman. Pada akhirnya semua itu pasti beresiko, bahkan hidup itu juga semuanya penuh resiko. Cuman yang paling penting adalah gimana cara kita memitigasi resiko. Gimana cara kita mengelola resiko. Ya caranya seperti apa? Caranya mungkin dengan portofolio manajemen yang rapi, terus memiliki strategi investasi, terus juga mengatur psikologi kita, dan yang paling terakhir adalah memilih aset yang tepat, ya teman. Maka di sini Jack Mallers bilang, membeli Bitcoin itu sebenarnya nggak beresiko. Yang lebih beresiko adalah sama sekali tidak membeli Bitcoin. Seperti yang kita lihat perkembangan belakangan ini kan Bitcoin lagi oke banget. Semuanya udah rebutan Bitcoin dari company, dari perorangan, dari negara. Dan kalau misalnya kita sama sekali nggak berinvestasi, ya sama aja kita miss kesempatan untuk memiliki salah satu aset yang bisa mengubah peradaban manusia, men. Karena ini merupakan evolusi terbaik dari uang. Nah, berikutnya nih ada post dari Rajat Soni, within a couple of decades, you'll be one of the top 5% wealthiest people in the world if you buy and hold 0.1 Bitcoin or 10 million Satoshis. Jadi kamu bahkan bisa menjadi top 5% orang terkaya di dunia kalau kamu punya paling nggak 0,1 Bitcoin ya. Nah, ini aku pernah lihat beberapa orang di channelku pernah bilang, aku cuma punya 0,1 Bitcoin, cuma punya 0,2 Bitcoin. Ya, kamu perlu sadar bahwa itu udah merupakan jumlah yang signifikan. Di kedepannya nanti, 10 juta Satoshi ini bisa jadi sangat berharga. Ini alasannya because of the scarcity, because anyone in the world can access it. It will become more and more difficult to accumulate Bitcoin at any amount over time. As more people around the world get exposure to Bitcoin, the price will increase because they will all want as much as they can possibly get. Nah, jadi dari waktu ke waktu, Bitcoin itu akan semakin sulit untuk diakumulasikan, ya teman. Kamu bisa lihat perkembangan harganya itu dari waktu ke waktu pasti mengalami peningkatan. Sifatnya mirip dengan gold karena elemen utamanya adalah scarcity. Sekarang aja mungkin untuk dapat 1 Bitcoin udah hampir impossible untuk sebagian orang. Nanti di kedepannya bahkan punya 0,5 Bitcoin aja udah nggak mungkin. Di kedepannya lagi, punya 0,1 Bitcoin aja udah dibilang hebat banget, ya teman. Kamu nggak pernah tahu di kedepannya Bitcoin bisa menjadi berapa. Ini salah satu post menarik juga dari Bitcoin Travis. Everyone on the planet owns a cell phone, uses the internet, and has a digital footprint in cyberspace. Yet, less than 1% of the world understands Bitcoin. Nah, di dunia ini semua orang udah pakai HP. Semua orang udah mengakses internet. Semua orang juga udah punya jejak digital di dunia cyber, ya teman. Tapi masih kurang dari 1% orang yang mengerti Bitcoin, apalagi yang berinvestasi. Jumlahnya masih sedikit banget. Kamu bisa lihat saat ini market cap-nya itu adalah 2 triliun dolar dan global assets are 250 sampai 500 kali lipat dari angka ini. Yang artinya potensi Bitcoin di kedepannya itu masih gede banget, ya. Makanya di sini dibilang you are not bullish enough. Nanti kalau misalnya adopsi Bitcoin semakin tinggi, kemudian dari aset-aset lain banyak yang pindah, misalnya dari obligasi masuk ke Bitcoin, dari equities masuk ke Bitcoin. Orang juga pindahin dari gold masuk ke Bitcoin, dari real estate, properti, orang sebagian tarik uangnya pindah ke Bitcoin. Bitcoin bisa aja menyerap banyak banget dana dan juga market cap-nya bisa menjadi sangat besar. Dan itu akan dorong harga Bitcoin jadi naiknya signifikan, ya teman. Nah, berikutnya ini juga salah satu data yang menarik banget, ya teman. Kamu bisa lihat industri kripto itu bertumbuhnya sangat cepat. Bahkan di sini kamu bisa lihat kripto growing faster than mobile phones and internet. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk penemuan ini untuk mencapai 300 juta users. Kamu bisa lihat untuk sebuah telepon mencapai 300 juta pengguna itu butuh waktu 21 tahun. Kemudian untuk jaringan internet, di mana jaringan ini kan sekarang udah digunakan hampir semua orang di dunia. Tapi jaringan internet untuk mencapai 300 juta user di awal itu butuh 15 tahun. Sedangkan Bitcoin adalah sistem keuangan. Ini merupakan uang di internet, tapi ini mencapai 300 juta user itu hanya dalam 12 tahun, ya teman. Kamu bisa bayangin Bitcoin atau kripto itu bertumbuhnya lebih cepat dari mobile phone dan internet. Dan ini kita masih di fase awal banget. Bitcoin masih bisa menjadi jauh lebih besar dari keadaan Bitcoin di saat ini, ya teman. Dan satu hal yang kerennya lagi, Hoovini, salah satu developernya Bitcoin juga, tapi ini dari Bitcoin zaman dulu.
Holvi ini udah bilang ya men, dia udah memprediksi bahwa Bitcoin itu nanti suatu saat bisa mencapai 10 juta dolar. Yang kerennya adalah dia melakukan prediksi ini bukan baru-baru ini, dia melakukan prediksinya itu udah dari dulu ya men, tepatnya 16 tahun yang lalu dari harga Bitcoin masih nol. Dari harga masih nol, dia udah memprediksi, nih kamu bisa baca di satu paragraf yang ini, total value of the currency should be equal to the total value of all the wealth in the world. Current estimates of total worldwide household wealth that I have found range from 100 to 300 trillion dollars with 20 million coins that gives each coin a value of about 10 million. Jadi beliau udah memprediksi Bitcoin itu bisa mencapai 10 juta ya men. Dan apakah itu hal yang mustahil? Menurut aku pribadi itu nggak mustahil dan itu bisa dicapai. Semua pakar juga udah memprediksi seperti itu ya men. Michael Saylor juga udah bilang Bitcoin bisa sampai berapa juta dolar. Kemudian banyak pakar lain di luar sana yang juga bilang seperti itu. Kalau menurut aku pribadi ini sebenarnya bukan masalah bakal tercapai atau enggak. Ini cuma masalah tercapainya itu kapan ya men. Karena Bitcoin itu kan secara sifatnya udah bagus banget. Inflasinya dari waktu ke waktu semakin kecil. Stock to flow-nya bagus. Supply-nya udah di cap. Jadi sebenarnya aset ini akan bertumbuh dari waktu ke waktu. Cuman masalah waktu kapan Bitcoin bisa mencapai angka ini. Tapi apakah suatu saat akan tercapai? Menurut aku pribadi bakal ya men. Apalagi kalau misalnya kita lihat adopsinya belakangan lagi seperti ini. Paling nggak, apa kata Michael Saylor, Bitcoin Gold Rush itu pasti terjadi dari tahun 2024 sampai 2034. Itulah kenapa menurut aku nih kesempatan yang oke banget bagi kamu yang pengen berinvestasi di cryptocurrency. Nah, berikutnya ini hanya untuk penutup aja, sekedar mengingatkan untuk teman-teman semuanya ya men. Mungkin aku udah lama nggak bahas ini, tapi aku perlu ingetin lagi, ini adalah rule bagi semua Bitcoiners ya men. Apa itu rule terpenting dan rule nomor satu oleh Bitcoiners? Rule-nya adalah you never sell your Bitcoin. Kamu nggak pernah menjual Bitcoinmu ya men. Karena Bitcoin itu di kedepannya harganya bisa menjadi sangat mahal. Dan ini adalah aset yang sangat langka. Jadi pesanku buat teman-teman semua, kalau bisa kamu hodl aja, kamu pegang terus Bitcoinmu, jangan lepas, kecuali kalau misalnya kamu udah emang bener-bener butuh banget. Tapi selagi kamu masih bisa berinvestasi, selagi kamu masih bisa membeli Bitcoin, selagi kamu masih bisa nge-stack sats kamu masih bisa menukarkan fiat money-mu dengan Bitcoin, alangkah baiknya lakukan itu terus dalam jangka panjang. Dan itu yang bakal aku lakukan terus dari waktu ke waktu. Aku akan selalu mencari cara untuk bisa menghasilkan lebih banyak uang, dan uang itu akan aku gunakan untuk membeli Bitcoin ya kan. Nah mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Bagi teman-teman yang pengen tahu gimana cara membeli Bitcoin, mengirim Bitcoin, menyimpan Bitcoin, kamu boleh cek playlist Bitcoin yang ada di channel ini. Kemudian kalau misal kamu pengen belajar soal MSTR, itu juga topik yang menarik banget. MicroStrategy membeli banyak banget Bitcoin sampai udah punya lebih dari 450.000 Bitcoin. Nah, kamu boleh cek juga playlist MSTR yang ada di channel ini, teman. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!